Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya dan siap menerima pelajaran hari ini. Nah, hari ini kita bertemu lagi di pelajaran matematika. Kalian minggu lalu sudah membahas materi tentang operasi hitung bentuk aljabar sampai dengan perkalian bentuk aljabar. Nah, sekarang Ibu akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu materi pembagian bentuk aljabar. Dan juga kita hari ini akan membahas tentang pecahan bentuk aljabar. Langsung saja ya, kita mulai. Yang pertama materinya yaitu pembagian bentuk aljabar. Nah, di sini ada pembagian suku aljabar dilakukan dengan membagi koefisien dengan koefisien, variabel dengan variabel yang sama. Misalkan X dengan X atau Y dengan Y. Contohnya misalkan ada bentuk aljabar, pembagian aljabar seperti ini. 24 X pangkat 3 Y pangkat 2 per X kali Y per 8 XY. Nah, berarti yang kalian lakukan yaitu membagi koefisiennya dulu. Karena di sini ada koefisiennya ya. 24 dibagi 8 berapa? Hasilnya. Jadi kalau bisa kita uraikan, dia akan terbentuk seperti ini. 24 per 8. Lalu sama seperti kalau kemarin perkalian itu pangkat ditambah. Nah, kalau pembagian pangkat dari variabel itu dikurang. Nah, misalkan di sini ada X pangkat 3 per X. Nah, berarti ini kan X-nya pangkat 1 nih, Y-nya juga pangkat 1. Jadinya seperti ini. X pangkat 3 yang atas dulu dikurang dikurang bawahnya berapa? 1. Sama Y-nya juga. Y yang atas pangkat berapa? Pangkat 2. Yang bawah pangkat 1 berarti dikurang 1. Berarti jadinya berapa? 24 dibagi 8 3. Maaf. 24 dibagi 8 3. Terus X pangkat 3 dikurang 1 X pangkat 2. Terus Y pangkat 2 dikurang 1 Y pangkat 1 atau Y saja. Nah, ini jadi hasil pembagian bentuk aljabarnya seperti itu ya. Terus lanjut contoh yang kedua, itu ada nih seperti ini. Min 20 A kuadrat B kuadrat C per 4A kuadrat C. Berarti sama seperti tadi, koefisien dengan koefisien. Min 20 per 4. Lalu A pangkat 2, atasnya kan A pangkat 2, bawahnya berapa? A pangkat 2 juga, berarti dikurang 2 dikali B pangkat 2. B di bawah ada tidak? Kalau tidak ada ya udah tetap dia seperti itu. Maaf ya, ini kok begini sih. Sebentar. A pangkat 2, ini B pangkat 2. Lalu C-nya, C yang atas itu pangkat 1 ya. Kalau tidak ada pangkatnya berarti pangkat 1. Pangkat 1 dikurang 1. Jadi hasilnya sama dengan min 20 dibagi 4, min 5. Lalu A pangkat 2 dikurang 2. Jadinya A pangkat 0. A pangkat 0 itu berapa? A pangkat 0 itu sama dengan 1. Berarti nggak usah ditulis. Berarti A-nya habis. Lalu B pangkat 2 tetap. Terus C pangkat 1 dikurang 1 juga habis. Berarti nggak usah ditulis. Nah, ini jawabannya. Min 5B kuadrat. Lalu yang ketiga ada bentuk seperti ini. 8A dikurang 6AB dibagi 2A. Berarti jadinya seperti ini. Kita buat bentuk pecahannya dulu. 8A dikurang 6AB per 2A. Nah, kalau ada operasi, tanda operasi seperti ini, kalian bisa pisahkan satu-satu. Misalkan ini 8A per 2A dikurang 6AB per 2A. Langsung saja kalau kalian sudah bisa gini, langsung aja coret-coret. Jadinya dapatnya berapa? 8 bagi 2 4. A habis ya. Ini juga dicoret.
Ini coret habis. Ini juga sama, ini coret habis. Ini coret dapat berapa? 3. Nah, jadi sisanya tinggal 4. Yang di sini kan 4. Sini 3B, berarti 4 min 3B. Nah, ini jawabannya. Paham ya? Nah, lanjut, yaitu pembagian bentuk aljabar tetapi yang dilakukan oleh suku tidak tunggal, yaitu dilakukan dengan cara memfaktorkan atau dengan cara pembagian suku banyak. Seperti apa contohnya? Nah, kita lihat seperti ini, ada 2x kuadrat plus 3x min 9 dibagi x plus 3. Nah, kalau misalkan ada bentuk kayak gini, kalian bisa pakai cara memfaktorkan. Cara memfaktorkan itu seperti apa? Nah, ini dicari faktornya dari 2x kuadrat plus 3x min 9. Tapi kalian belum belajar pemfaktoran, jadi kita belajar pakai cara pembagian suku banyak. Pembagian suku banyak itu seperti apa? Kayak pembagian biasa, kayak gini. Kita tulis pembagiannya 2x kuadrat plus 3x plus 9 dibagi x plus 3. Nah, kalian cukup membagi variabelnya saja atau pokoknya suku yang pertama. Misalkan ini 2x kuadrat, berarti 2x kuadrat ini dibagi dengan x. Sama aja kayak 2 dibagi, ini kan 1 nggak ada nih koefisiennya, berarti kan tetap 2. 2 bagi 1, 2. X kuadrat dibagi x, x kuadrat dibagi x, berarti kan pangkatnya berkurang 1 ya, x 2 dikurang 1 pangkat 2, jadinya x pangkat 1 atau x aja. Nah, kita tulis di sininya x. Sama kayak pembagian biasa, habis itu dikalikan. Nah, ini 2x dikali x, 2x kuadrat. Tapi dia nggak cuma dengan x dikalinya, tapi dengan yang belakangnya juga nih, dengan 3-nya juga. 2x dikali 3 berapa? Plus 6x. Bentar. Ini 2x dikali 3 jadinya plus 6x ya. Jadi sama aja kita kurang, berarti ini habis coret. Saya tinggal 3x dikurang 6x. Jadinya min 3x. Min 3x plus 9. 9-nya turunin. Nah, sama kayak tadi, berarti suku depan dibagi suku depan. Min 3x dibagi x. Berarti kan sama aja kayak min 3x per x. Berarti ini habis, x-nya sisanya tinggal min 3, tulis min 3. Min 3 kali, langsung dikalikan lagi. Min 3 kali x, min 3x. Min 3 kali 3, min 9. Nah, ini kan tinggal di apa nih? Dikurang. Coret. 9 ditambah 9, 18. Udah, berarti hasilnya ini 2x min 3. Sama dengan 2x min 3. Atau kalau kita misalkan mau membuktikan dengan cara pemfaktoran, kita kalikan nih hasil ini dengan dia. Berarti gini, jadinya dia faktor dari 2x kuadrat plus 3x min 9 itu adalah 2x min 3 dikali x plus 3. 2x min 3 dikali x plus 3, ini kan perkalian bentuk aljabar, jadinya 2x kuadrat ini dikali ini plus 6x ini dikali ini min 3x ini kali ini min 9. Berarti kan jadinya 2x kuadrat plus 3x min 9. Sama ya seperti bentuk awal. Nah, ini berarti terbukti kalau hasilnya itu ini 2x min 3. Kayak gitu ya caranya. Nah, kita lanjut pada materi selanjutnya, yaitu pecahan bentuk aljabar.
Nah, materinya ada apa aja pecahan bentuk aljabar itu? Yang pertama itu ada cara menyederhanakan bentuk pecahan bentuk aljabar. Terus, nah, ada operasi hitungnya juga untuk pecahan bentuk aljabar. Operasi hitungnya ada seperti biasa, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, sekarang kita kita cari tahu dulu pecahan bentuk aljabar itu yang kayak gimana sih? Nah, kayak gini. Pecahan bentuk aljabar adalah pecahan yang memuat bentuk aljabar. Ya, contohnya seperti ini. 5x ya per 2a. Berarti kan di sini terlihat ya, pembilang dan penyebutnya merupakan bentuk aljabar. 5x itu bentuk aljabar. Ya. 2a itu bentuk aljabar. Ya. Nah, ini termasuk pecahan bentuk aljabar walaupun yang merupakan bentuk aljabar itu pembilangnya saja, atasnya saja. Terus ini juga merupakan pecahan bentuk aljabar walaupun penyebutnya saja yang merupakan bentuk aljabar. Seperti itu ya. Jadi walaupun hanya pembilang atau penyebutnya saja itu tetap merupakan pecahan bentuk aljabar kalau mengandung unsur-unsur bentuk aljabar seperti variabel, koefisien gitu. Terus, nah, yang kedua kita akan mengetahui bagaimana cara menyederhanakan bentuk aljabar, pecahan bentuk aljabar. Contohnya yang pertama ini ada 5x kuadrat y per xy. Berarti caranya seperti apa? Sama kayak pembagian bentuk aljabar tadi. Kalian tinggal membagi koefisien dengan koefisien, variabel yang sama dengan variabel yang sama gitu. Contohnya ini, misalkan 5 kan tidak ada temannya, berarti tetap ya. Tetap dia 5. Sebagai 5. Terus yang x. Nah, x di atas kan kuadrat, di bawah x pangkat 1. Ini juga maksudnya y pangkat 1. Berarti pangkatnya dikurangi ya. Pangkat yang atas berapa? 2. Maaf. Terlalu. Pangkat yang atas itu 2 dikurang pangkat yang bawah berapa? 1. Terus y-nya juga sama, pangkat yang atas ini 1 ya kalau nggak ada pangkatnya. Y pangkat 1, pangkat yang bawahnya 1 juga sama. Nah, sudah, berarti tinggal dikali. Berarti 5 tetap. X pangkat 2 dikurang 1, berarti X pangkat 1 atau X aja. Y pangkat 1 dikurang 1, jadinya Y pangkat 0. Y pangkat 0 itu sama dengan 1. Berarti nggak usah ditulis, berarti ini jawaban hasil akhirnya 5x. Lalu ada lagi contoh yang kedua seperti ini, 9pq ditambah 6p kuadrat per 3p. Nah, sama kayak tadi sudah dijelaskan sedikit. Kalau ada dua suku seperti ini, kalian dipisah satu persatu, atau kalian juga bisa memfaktorkan suku-sukunya yang ada di sini nih. Di sini kan 9, ada 6, ada 3. Nah, kalian keluarkan bilangan-bilangan tersebut sesuai dengan yang sama seperti di bawahnya. Seperti ini contohnya. Berarti karena pernya itu 3p, berarti kita keluarkan yang atas 3p. Dikali, nah yang depan ini kan sudah di luar 3p. Berarti sisanya tinggal berapa untuk jadi 9pq. Berarti kan yang kalau mau dikali biar jadi 9, 3 dikali 3. Terus p-nya sudah ada di luar, q-nya sisanya. Nah, yang kedua sekarang plus. Nah, ini 6p kuadrat. 6p di luarnya sudah ada 3p. Berarti 6p. 6 dibagi 3, 2. Berarti di dalamnya sisanya tinggal 2. P kuadrat di luar sudah ada P pangkat 1. Nah, berarti tinggal kurang pangkat 1. Berarti 2P per 3P. Kalau udah seperti ini, bisa langsung kalian coret yang di depannya ini. Coret. Karena ini bentuk perkalian yang ini dan yang ini, jadi sisa tinggal dalamnya aja. Kayak gini, 3Q plus 2P. Nah, ini hasil akhirnya. Atau bisa juga pakai cara misalkan kayak gini, 9pq plus
9P plus 6P pangkat 2 per 3P. Nah, berarti sama kayak tadi dipisah satu-satu, berarti ini 9P per 3P ditambah 6P pangkat 2 per 3P. Nah, berarti ini sisanya tinggal 9 dibagi 3, 3. Ini coret P-nya, sisanya tinggal Q plus 6 bagi 3, 2. P-nya pangkatnya berarti P pangkat 2 dikurang P pangkat 1, P pangkat 1 kan. Nah, ini sama hasil akhirnya sama. Lalu ada juga contoh seperti ini. Sama bisa pakai cara pemfaktoran seperti tadi atau dipisah satu-satu. Kalau mau dipisah satu-satu boleh. Berarti ini jadinya 10A B pangkat 2 C pangkat 3 per 2ABC dikurang 4ABC per 2ABC. Nah, bisa kelihatan di sini berarti yang depan dulu kita bagi. 10 bagi 2 dapat, ini coret dapat 5 ya. 5. Terus A-nya habis ya karena pangkatnya sama, di bawah, di atas sama di bawah. Coret. B-nya yang atas B pangkat 2, yang bawah B pangkat 1. Berarti jadinya B pangkat 2 dikurang 1. Jadinya B pangkat 1. Atau kita tulis B saja. Nah, yang atas C-nya C pangkat 3, bawahnya C pangkat 1. Berarti jadinya C pangkat 3 dikurang 1. Jadinya C pangkat 2. Nah, yang A yang belakang berarti 4 dibagi 2. Coret berapa? 2. Nah, ABC sama-sama ABC, ya udah langsung aja ini habis. Coret. Berarti saya tinggal 2 aja. Berarti ini min 2. Nah, ini hasilnya. Nah, selanjutnya ada operasi hitung bentuk aljabar. Yang pertama akan kita bahas tentang penjumlahan. Oh ya, ada apa aja operasi hitungnya? Ada penjumlahan, perkalian, pengurangan, dan pembagian. Yang pertama akan kita bahas tentang penjumlahan dan pengurangan. Di sini konsepnya sama saja seperti pecahan biasa. Berarti kalau penyebutnya sama, maka dapat langsung dijumlahkan atau dikurangi. Contohnya seperti ini. Nah, di sini kan ada 2 per X kuadrat plus 5 per X kuadrat. Lihat penyebutnya, sudah sama. Kalau sudah sama berarti langsung aja pembilangnya ditambah. 2 tambah 5 jadinya gini, 2 tambah 5 per X kuadrat sama dengan, nah ini 2 plus 5 per X pangkat 2, berarti langsung aja ditambahkan pembilangnya. 2 tambah 5 itu berapa? 7 per X pangkat 2. Udah, sini sudah sederhana. Sudah. Lanjut, contoh yang kedua ada 5A per 3 ditambah 7A per 3. Penyebutnya sudah sama, berarti langsung saja dijumlahkan pembilangnya. Berarti kan 5A ditambah 7A per 3. Jadinya 5A ditambah 7A itu 12A per 3. Nah, 12A per 3 berarti masih bisa disederhanakan ya. 12 dibagi 3 berapa? 4A. Berarti ini hasil akhirnya adalah 4A. Sudah sederhana. Lanjut, contoh lagi ada nih, 10x kuadrat min 6x kuadrat per 2A. Nah, ini berarti udah sama ya. Berarti langsung aja atasnya kita kurangi. Berarti 10x kuadrat min 6x kuadrat per 2A. Nah, karena ini variabelnya sama-sama x kuadrat, berarti boleh dikurang. 10 dikurang 6 berapa? 4x kuadrat per 2A. Nah, ini masih bisa disederhanakan. 4 dibagi 2, 2. Berarti jadinya 2x kuadrat per A. Nah, ini jawabannya. Lanjut, ada lagi contohnya, ada. Contohnya ini 3 per X dikurang 5 per X. Berarti kan bawahnya sudah sama. Berarti atasnya bisa langsung dikurang. 3 dikurang 5 per X. 3 dikurang 5 berapa? Min 2 per X. Nah, ini sudah sederhana ya.
Lanjut, jika penyebutnya berbeda, maka pecahan tersebut harus disamakan dulu penyebutnya, sama seperti konsep pecahan pada umumnya, seperti itu. Nah, misalkan di sini ada contoh 2 Ki ditambah 2 Ki per P ditambah 5 P per Ki. Lihat di sini penyebutnya berarti belum sama ya, karena di sini P, di sini Ki. Berarti kita harus menyamakan penyebutnya dulu. Sama aja kayak pecahan biasa, kita kalikan aja seperti ini. Ini kali ini per ini kali ini, terus ini kali ini. Jadinya kayak gimana? Nih, berarti kan 2 Ki dikali Ki, terus ditambah 5P dikali P per P dikali Ki. Nah, jadinya berapa? 2 Ki dikali Ki, berarti ini pangkat 1, ini pangkat 1 dikali ya, berarti pangkatnya ditambah. 2 Ki pangkat 2. Terus di sini plus 5P dikali P, jadinya 5P pangkat 2 per P Ki. Nah, ini hasil penjumlahannya. Sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Lanjut, ada ini juga. Contoh lagi. 6A kuadrat B kuadrat per 2A dikurang A per B kuadrat. Sama kayak tadi, kita kalikan silang. Berarti ini kali ini, ini kali ini, ini kali ini. Bawah kali bawah. Berarti yang pertama 6A kuadrat, 6A kuadrat B kuadrat dikali B kuadrat dikurang yang belakang A ya. A dikali siapa? 2A. Per bawah kali bawah, 2A dikali B kuadrat. Nah, sekarang tinggal kita kalikan aja. 6A kuadrat B kuadrat dikali B kuadrat, berarti yang nambah pangkatnya cuma B nih. B pangkat 2 ditambah ditambah 2, berarti B nya jadi pangkat 4. Berarti jadinya 6A pangkat 2 B pangkat 4 dikurang A dikali 2A, berarti kan ini pangkatnya nambah nih A nya, 1 tambah 1 2, berarti 2 nya tetap 2A pangkat 2 per 2A dikali B pangkat 2, langsung aja 2A pangkat 2A B pangkat 2. Nah, seperti ini nih, ada yang bisa disederhanakan. Sebenarnya bisa, coba ya kalian cari nih berapa nih bentuk sederhananya. Coba seperti. Nah, materi selanjutnya yaitu operasi perkalian dan pembagian. Ini yang pertama, ada pada perkalian bentuk aljabar berlaku seperti ini. A per B dikali C per D sama dengan A dikali C per B dikali D sama dengan AC per BD. Sama aja kayak pecahan biasa. Tapi bedanya ini pecahannya bentuknya aljabar, tapi sama aja caranya. Atas kali atas per bawah kali bawah. Contohnya seperti ini, ada 2M per N kuadrat dikali N per 2. Nah, berarti ya udah tinggal dikalikan aja atas dengan atas, bawah dengan bawah. Jadinya 2M dikali N per bawah berarti N kuadrat dikali 2. Berarti jadinya berapa? 2M dikali N. Jadinya 2MN per N kuadrat dikali 2. Jadinya 2N kuadrat. Nah, berarti koefisiennya habis nih, bisa dicoret 2 bagi 2 habis. N dengan N kuadrat jadinya gimana? Berarti kan atasnya tetap M. Nah, karena di sini N-nya itu yang lebih besar pangkat di bawah, berarti jadinya dia pangkatnya di bawah. Nih contohnya gini, M dikali kan jadinya gini, N pangkat 1 dikurang 2, jadinya M dikali N pangkat 1 dikurang 2 pangkat min 1. Nah, kalau N pangkat min 1 itu sama aja jadi 1 per, berarti M per N pangkat 1, berarti N pangkat 1. Nah, kayak gini jadinya. Kalau pangkatnya min 1 jadinya dia di bawah ya ditaruhnya gitu. Terus yang kedua ada lagi contohnya
5A per BC kuadrat dikali 7B kuadrat C pangkat 4 per 3A. Berarti sama kayak tadi, caranya atas kali atas, bawah kali bawah. 5A berarti dikali 7B kuadrat C pangkat 4 per BC kuadrat dikali 3A. Nah, sama. Berarti koefisiennya dikalikan dengan koefisien 5 dikali 7, 35. A nggak ada temennya, berarti tetap. B juga nggak ada temennya, berarti tetap B kuadrat. Terus C juga nggak ada temennya, berarti tetap C pangkat 4 per koefisien nggak ada temennya, berarti tetap 3. A nggak ada temennya, tetap A. B nggak ada, C juga nggak ada, C kuadrat. Nah, setelah ini 35 dibagi 3 bisa nggak? Nggak bisa, berarti nggak usah ya. Ini ada yang bisa dicoret nih, yang pangkatnya sama. Ini ya, A dengan A habis. Nah, sisanya tinggal kita sederhanakan. Berarti 35 per 3 tetap, 35 per 3 nya tetap. Nah, ini tinggal kita sederhanakan. Ini C ya. B kuadrat per B. B kuadrat per B itu kan artinya B kuadrat dikurang 1. Berarti B pangkat 1. B pangkat 1 berarti taruhnya di atas ya. B aja. Terus C pangkat 4 per C pangkat 2. Berarti kan C pangkat 4 dikurang 2. Berarti C pangkat 2. Berarti taruh di atas C pangkat 2. Nah, ini hasil dari perkalian bentuk aljabarnya. Nah, yang selanjutnya ada pembagian bentuk aljabar. Pada pembagian bentuk aljabar berlaku sama seperti pecahan pada umumnya. Berarti kan kalau dibagi itu dikali tapi terbalik. Nah, jadinya kayak gini. A per B dibagi C per D itu sama dengan A per B dikali D per C. Jadi yang tadinya D-nya itu di bawah, jadi di atas, sama kan kayak pecahan pada umumnya. Itu, tapi dikali jadinya. Terus jadinya AD per BC. Coba kita lihat contohnya di sini. 8A kuadrat B per C kuadrat dibagi A per CB. Berarti jadinya sama aja. Kita kali dulu tapi dibalik ya. Berarti 8A kuadrat B per C kuadrat dikali CB per A. Nah, udah, habis itu kita tinggal kali atas dengan atas, bawah dengan bawah. Berarti 8A kuadrat B dikali CB per C kuadrat dikali A. Nah, ini tinggal kita kalikan. 8-nya tetap, gak ada temennya. A-nya tetap, A kuadrat, gak ada temennya. B-nya, B dikali B pangkat 1 dikali B pangkat 1. Pangkatnya nambah ya, jadi pangkat 2, B pangkat 2. C nya ada temennya? Nggak ada. Per, nah ini berarti tulisnya A nya dulu, A C pangkat 2. Nah, ini ada yang bisa disederhanakan, ada yang mana 8 tetap ya, berarti 8. A nya nih, A pangkat 2 per A pangkat 2 per A, berarti kan pangkatnya dikurang 2 dikurang 1, berarti jadinya A aja. B nya nggak ada ya, nggak ada temennya, berarti tetap B pangkat 2. Nah, C nya kan kayak gini, C per C pangkat 2, berarti ini C pangkat 1 dikurang 2, berarti kalau C pangkat 1 dikurang 2 jadinya C pangkat min 1. Kalau C pangkat min 1 berarti taruhnya di bawah per C, berarti atasnya udah nggak ada C nya gitu. Nah, berarti hasilnya ini. Oke, bisa ya. Selanjutnya ada lagi ini, 6A pangkat 2 B pangkat 2 per 2A dibagi A per B pangkat 2. Sama kayak tadi, berarti kita kalikan dulu tapi dibalik. Berarti jadinya 6A pangkat 2 B pangkat 2 per 2A dikali B pangkat 2 per A. Nah, ini terus berarti jadinya sama dengan 6A pangkat 2 dikali 6A pangkat 2 B pangkat 2 dikali B pangkat 2 per 2A dikali A. Berarti jadinya yang ini kita kali
6A pangkat 2 tetap. Nah, B pangkat 2 dikali B pangkat 2 berarti nambah pangkatnya. B pangkat 2 tambah 2, jadinya B pangkat 4 per 2A dikali A. Berarti jadinya 2A pangkat 2. Nah, ini bisa disederhanakan? Bisa. Ini coret. 6 sama 2 dapat berapa? 6 bagi 2, 3. Berarti 3. Nah, A pangkat 2 dibagi A pangkat 2, habis ya. Coret, habis. Sisanya tinggal B pangkat 4. Berarti ini hasil akhirnya 3B pangkat 4. Hasil dari sini itu 3B pangkat 4. Bisa ya semua? Bisa. Ini adalah hasil ini. Jangan lupa. Terus ini hasil ini biar ketahuan. Terus ini hasil ini. Ya. Oke. Cukup sampai di sini aja materi hari ini. Kalau ada yang masih bingung, silahkan tanyakan langsung ke Bu Vivi ya. Chat via WA. Terima kasih sudah menyimak videonya. Semoga kalian semua paham. Kalau nggak paham boleh diulang-ulang terus videonya. Sampai di sini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.